Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Saya Novarangni, Eskom CGP Angkatan 7 akan melanjutkan ulasan dari apa yang sudah disampaikan Ibu Nanda. Namun sebelumnya saya ingin mereview secara keseluruhan, ingin menambahkan ada beberapa hal tadi. Di awal tadi disebutkan bahwa teori motivasi itu ada dua ya. Jadi motivasi atau dorongan itu ada yang dari luar dan ada yang dari dalam. Nah, yang dari dalam itu yang sangat berharga, itu yang harus kita munculkan dari seorang peserta didik. Nah, bagaimana caranya nanti akan ada di akhir materi ini. Namun sebelumnya kita bahas dulu motivasi internal itu apa, motivasi eksternal itu apa. Sewaktu saya menjalani guru penggerak, saya juga awalnya tidak percaya. Ternyata penghargaan dan hukuman itu sebenarnya tidak efektif, karena itu adalah motivasi eksternal. Kalau hukuman, seseorang itu berbuat sesuatu karena dari luar, juga dengan penghargaan. Awalnya saya juga heran, nanti bisa kita diskusikan dan bisa kita lihat bersama-sama kenapa itu setelah diteliti ternyata tidak efektif. Nah, contohnya kalau hukuman mungkin selama ini kita merasa udah menerima ya itu tidak efektif. Tapi bagaimana dengan penghargaan? Waktu itu kami ada meeting, banyak yang protes juga guru-guru penggerak gitu kan, Pak kalau gitu kenapa penghargaan tidak efektif? Ternyata setelah dijelaskan, contohnya nih penghargaan Bu ya, kita kasih penghargaan ke satu orang guru aja, anak-anak yang lain belum tentu bisa menerima. Mereka ada yang cemburu, ada yang jadi nggak mau lagi gitu kan. Dan bagi anak yang diberi penghargaan itu mereka ketergantungan jadinya. Kalau nggak dikasih hadiah nggak mau gitu. Nah jadi kenapa seperti itu nanti akan kita bahas. Jadi mungkin karena budayanya hukum dan penghargaan itu sudah melekat. Nah mungkin bisa kita berubah secara perlahan walaupun tidak bisa. Karena suatu proses itu tidak mungkin secara instan ya. Makanya saya pun tidak mensosialisasikannya tidak terlalu langsung seperti itu, tapi dimulai dari diri sendiri dulu. Kemudian apa beda konsekuensi dan hukuman tadi ya? Kalau konsekuensi itu anak diajarkan dia memperbaiki kesalahan. Misalnya dia nyoret-nyoret buku temannya, lalu gurunya marah, disuruh dia misalnya keliling lapangan, itu tidak ada hubungannya dengan memperbaiki kesalahan. Tapi kalau anak misalnya coret-coret, kemudian dihukum dia mengganti kertas temannya yang dicoret, itu konsekuensi. Jadi hukuman itu dia nggak ada kaitannya dengan kesalahan anak dan memperbaiki kesalahan anak. Tapi kalau konsekuensi dia ada belajar untuk memperbaiki kesalahan. Nah tadi sampai di halaman ini ya, mengapa tidak peraturan saja? Karena kalau peraturan itu seperti yang kita pelajari bahas tadi, motivasi eksternal. Kalau keyakinan itu dia sama-sama dari membangun keyakinan dari dalam gitu, kesadaran diri bersama-sama. Nah makanya bahasanya itu diubah jadi nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Dia meyakini apa gitu. Karena secara natural atau kodratnya sebenarnya manusia itu semuanya menginginkan kebaikan, nggak ada yang mau keburukan gitu ya. Nah nanti kita akan belajar 5 kebutuhan dasar manusia, di mana kita harus menyadari bahwa setiap anak itu berbuat di luar logika atau di luar etika atau di luar norma itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Misalnya nih ada kasus yang kami pelajari, kasus anak mengambil mengambil makanan temannya. Kemudian diwawancara oleh guru, itu bisa jadi jawabannya berbeda-beda. Dari satu kasus saja dia mengambil makanan temannya, mungkin dia akan menjawab. Jadi berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar itu kebutuhan untuk bertahan hidup, makan, minum, berkembang biak. Kebutuhan bersenang-senang, kita semua butuh bersenang-senang ya. Ini diteliti oleh ahli pendidikan juga. Kemudian kebutuhan untuk dihargai, bahwa dia mampu di suatu bidang. Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, kita semua butuh disayangi, dicintai. Makanya kita tuh berkelompok, itu sebenarnya kita sedang memenuhi kebutuhan kita mencari kelompok itu ya. Kemudian kebutuhan kebebasan. Nah, jadi ketika ada anak berbuat di luar
norma, kita harus tahu dulu penyebabnya. Kenapa? Jangan langsung menjudge. Karena kembali lagi ke contoh tadi, misalnya ada anak mengambil makanan temannya. 5 bisa ada 5 mungkin yang akan dijawab anak. Pertama, saya mengambil makanan teman saya karena saya tidak diberi jajan Bu dari rumah. Saya kelaparan gitu kan, berarti kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Yang kedua, bisa jadi dia jawab gini, saya ngambil makanan teman saya Bu karena ingin bersenang-senang aja. Berarti dia di rumah kurang bersenang-senang. Makanya dia di sekolah itu dilampiaskannya. Yang ketiga, saya ingin diakui hebat Bu, saya ingin dibilang hebat. Berarti dia di rumah kurang dihargai gitu ya, tidak diakui gitu. Terus kenapa dia ngambil makanan temannya ingin dapat perhatian guru? Berarti dia kebutuhan untuk kasih sayangnya kurang di rumah. Dan yang kelima itu ada kebutuhan dasarnya berupa kebebasan. Kebebasan itu berarti mungkin dia di rumah ini terlalu dikekang, makanya dia berbuat seperti itu. Nah itu nanti ada di sini, kita lihat dulu. Nah ini berawal dari peraturan kelas. Nah dari skop kecil ini peraturan kelas, kita harus membangkitkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang nanti kita buat, kemudian akan melahirkan lingkungan positif dan akhirnya melahirkan budaya positif. Nih, peraturan ini misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka apa beda peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan itu dia bersifat spesifik, sementara keyakinan kelas itu dia bersifat global. Misalnya tidak boleh membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh mencoret-coret dinding, berarti itu kebersihan. Nah kalau peraturan itu dia lebih spesifik ya. Nah jadi saat kita ingin memperbaiki kesalahan anak, kita bertanya keyakinan kelas apa yang kamu yakini, apa yang kamu langgar seperti itu. Misalnya dilarang mengganggu orang lain, itu berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Dilarang mengejek, itu juga menghormati dan sebagainya. Ini salah satu contoh perbedaan peraturan dan keyakinan. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia yang saya jelaskan tadi. Ini untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan atau power. Ini contoh kasus tadi ya. Tadi ini sudah dijelaskan. Ini kasusnya dia mengambil makanan milik temannya. Jawabannya berbeda-beda tergantung dari kebutuhan mana yang tidak terpenuhi oleh anak. Nah 5 posisi kontrol ini sebenarnya saya sendiri bertanya, saya ini sekarang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Namun yang kita harapkan dan saya harapkan saya juga belajar untuk mencapai posisi di manajer. Mari kita bahas satu-satu, apa itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada tabel. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, dan pemantau itu identitas penghukum dan pembuat merasa bersalah ini identitasnya gagal, membuat anak seolah-olah merasa gagal. Teman dan pemantau ini dia membuat anak merasa berhasil, tapi ada kekurangannya juga. Ya, ini kontrolnya dari luar kalau teman atau pemantau. Sementara kalau manajer ini membuat anak merasa berhasil, tapi dia menggali kontrol diri dari anak. Ciri-cirinya misalnya guru berbuat. Kalau penghukum ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat orang merasa bersalah, dia seperti ini, berceramah dan mengatakan, harusnya kamu gini, ibu kecewa deh dengan kamu gini-gini. Nah, kalau teman ini membuatkan alasan untuk muridnya, jadi dia kayak membela muridnya. Pemantau ini menghitung dan mengukur. Sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jadi dia istilahnya coach ya, pendengar gitu. Nah ciri-ciri yang kedua, guru berkata kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kalau yang membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, nah ini membuat orang merasa bersalah. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Memang kamu tidak mau, ingat tidak, ibu
ingat tidak ibu pernah bantu, masa kamu tidak ingat gitu ibu pernah bantu kamu gitu ya. Nah kalau pemantau, kamu tahu kan peraturannya apa gitu. Kalau manajer, apa yang kita yakini, terus apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah itulah gunanya kita membuat keyakinan kelas. Kita bertanya apa yang kita yakini gitu ya. Hasilnya kalau penghukum anak memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Jadi dia daripada takut dihukum lebih aku berbohong nih. Kalau membuat anak merasa bersalah, ini menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau dia teman, posisi kita ini gurunya bersikap sebagai teman, menjadi anak ketergantungan. Ketergantungan ini anak hanya percaya sama kita, sementara sama orang lain dia tidak percaya, tidak menghargai gitu. Kalau cuman hanya sama kita aja. Pemantau ini menyesuaikan diri dan bila diawasi. Nah kalau manajer ini menguatkan pribadi anak. Kaitan dengan dunia berkualitas, ini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, ini menghukum. Murid melakukan guru di dalam, meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, yang merasa bersalah dan seterusnya. Nah kalau penghukum, murid akan berkata seperti ini, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Kalau membuat orang merasa bersalah, murid akan berkata maafkan saya. Kalau teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halangan yang harus saya tulis. Sementara kalau posisi kita sebagai seorang manajer, maka murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid, kalau yang penghukum ini mengulangi kesalahan, membuat orang merasa bersalah, ini anak merasa rendah diri. Kalau teman, anak lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantau ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, sementara manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, nah silahkan Anda melakukan kriteria dalam diri. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini penghukum, pembuat rasa masalah, pemantau, atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Kalau kamu tidak benar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini saya bisa nanti kita lihat ya jawabannya. Ini kalau saya ini pembuat rasa bersalah juga ya. Ayolah lakukan demi saya ya. Ini apa nih, teman atau pembuat rasa bersalah? Teman, ya betul. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau atau teman? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Manajer ya. Nih, kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat rasa bersalah atau penghukum? Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Pemantau. Ya, kalau pemantau ini ciri-cirinya ada sanksi atau hukuman gitu. Berapa kali sih sudah saya mengatakan kepada kamu pembuat rasa bersalah atau manajer? Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu pembuat rasa bersalah? Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu, teman atau pemantau? Ini gurunya ngomongnya, ingat enggak kamu tuh udah saya bantu loh kemarin? Teman. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum atau pembuat rasa bersalah? Penghukum. Kalau saya pembuat rasa bersalah ya. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Apakah rencanamu? Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Kita lihat jawabannya. Oh, nggak ada di sini ya. Nah ini kita bisa tanyakan ke diri kita sendiri. Kita sekarang berada di mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Di rumah juga bisa kita terapkan pada anak atau ponakan kita. Oke. Nah, sekarang kan saya pun kemarin saya pun sempat bingung juga. Jadi sebenarnya gimana kita nih, menghukum nggak boleh, memberi penghargaan berlebihan juga tidak boleh, karena itu membuat orang
jawabannya yang sudah sudah diteliti, yaitu istilahnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi keyakinannya ya, orang seperti apa yang mereka inginkan itu adalah keyakinannya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebaikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menembus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi belajar untuk mengubah kebiasaan dan kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi kita mengajak anak itu mengomentari diri sendiri. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ada 3 tahap segitiga restitusi. Pertama itu menstabilkan identitas. Pertanyaannya seperti ini. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, kita bisa melakukan kalimat seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saat kita mengatakan kalimat ini, anak yang awalnya tidak percaya sama kita langsung percaya gitu. Jadi kita akan lebih mudah untuk mempengaruhi anak ketika seseorang itu sudah meletakkan kepercayaannya kepada kita. Dan awalnya memang sulit juga, tapi saya sudah mempraktekannya, ternyata efektif. Saya sudah coba ini. Yang kedua, ini validasi kesalahan. Nah, contoh-contoh kalimatnya gini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini contoh pertanyaannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Nah, ini jadi ada 3 tahapan restitusi tadi, menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya seperti ini. Oke, nah awalnya kita bukan berarti kita kendor terhadap anak, tapi kita membuat anak ini dulu, nyaman dulu. Saya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu dan sebagainya ya. Nah, validasi tindakan, contoh kalimatnya, padahal kamu bisa mungkin melakukan hal yang buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, yang ketiga barulah kita menanyakan keyakinan. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Sudah sesuai belum dengan keyakinan kamu?
yang akan berubah menjadi keyakinan kelas, kita lanjutkan kegiatannya. Nah, mari kita baca sama-sama. Di sini ada dari siapa nih? Ingat, kita ini sama dari ulangi ciri hati. Berarti ini masuk ke keyakinan hati, keyakinan kelas tentang ingat kita ini sama dari kurangi ciri hati. Berarti saling menghargai ya? Iya, Bu. Tulisannya bagus. Kemudian ini nomor 2 dari kelas pertama juga, namanya ini ya. Saling menghargai, tidak boleh berego tinggi, harus bisa ekspresi sendiri, saling berbagi, saling mencintai, belajar. Nah, ini masih tentang menghargai, sudah masuk sini. Yang ketiga, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal piket. Ini kalau keyakinan kelasnya masuk ke apa nih? Ke bersih, disiplin. nah, ya. Menjaga kebersihan. Kebersihan. Dari Ridho, coba Ridho bacakan depan. Yang keras. Kita tidak boleh berego tinggi dan kita harus mengakui kesalahan. Mendamailah satu kelas, jangan saling bermusuhan, apalagi sampai berkelahi. Oh ya, berarti ini saling menghargai dan persatuan ya. Menjaga persatuan dan kekompakan berarti ini. Menjaga persatuan dan kekompakan. Oke. Selanjutnya ya, boleh di tempat yang belum di bawah ya. Baik, next kita baca sama-sama dari teman Julianda. Privasi kepada Fadli, tidak boleh toksik, tidak boleh teriak-teriak saat main. Berarti ini mas apa nih kalau keyakinan kelasnya? Menjaga ketertiban dan keamanan berarti ya. Kan tidak boleh teriak-teriak kan? Menjaga privasi itu termasuk apa? Menghargai itu ya. Tidak, menghargai. Kalau tidak boleh teriak-teriak, menjaga ketertiban dan keamanan. Oke. Dilarang membawa makanan dan minuman di saat jam pelajaran. Ini berarti menghargai guru dan menjaga kebersihan. Next. Dilarang make up dan berlebihan di sekolah. Berarti ini apa nih? Termasuk apa sih kalau dilarang membawa make up yang berlebihan? Menjaga kerapian. Menjaga kesederhanaan siswa lah ya. Atau menjaga kerapian enggak. Berarti jangan kita harus sama Berperilaku sesuai siswa, Bu. berperilaku sesuai siswa ya. Ya boleh lah ya. Kita buat aja dulu ya. Berperilaku sesuai. Ya, tidak boleh merokok di sekolah. Kesehatan ya. Menjaga kesehatan dan berperilaku sesuai. Sesuai juga boleh. Menjaga. Wah, banyak nih, cukup enggak ya nih tugasnya? Dilarang buang sampah, udah kebersihan. Tidak boleh barbar, keamanan dan ketertiban. Murid harus masuk kelas tepat waktu. Berarti juga dengan guru, disiplinan ya. Jaga kedisiplinan. Dilarang mewarnai rambut
berperilaku siswa-siswa. Tidak boleh makan saat guru sedang menerangkan, menghargai. Pelajaran yang memang itu adalah dan juga menerangkan pelajaran dengan baik. Bertanggung jawab, ada bertanggung jawab itu dalam bentuk kolom aduh. Jawab. Bertanggung jawab ini misalnya disuruh mengerjakan tugas, kerjakan itu namanya tanggung jawab ya. Tidak boleh memakai pakaian yang tidak senonoh, tidak boleh melawan guru, ini menghargai dan semua. Juga menjaga silaturahmi sesama kelas, itu kekompakan. Harus menjaga image, ya ini program siswa. Nah, kalian serpokan surat dasar diri. Nah, apa-apa tulis saja ya. Para murid dan saling bergerak dan wartawan pertama ini dari David yang masih David. Manusia tak luput dari kesalahan. Apa nih? Saling memaafkan ya. Maksudnya disuruh saling memaafkan ya. Gak tahu. Saling menghargai bisa. Gak tahu tuh siapa yang Saling menghargai itu bisa. Kamu jaga image kamu ya. Memaafkan ya. Kemudian manusia dilarang jaga image secara berlebihan. Jadi apa adanya aja, dunia ini penuh dengan orang baik. Jika kamu tidak menemukannya, jadilah salah satunya. Yang siapa yang masuk ini? Tulisan siapa nih? Hah? Fajri. Oh, itu. Gambar itu usaha nanti yang bertemu kita berani mencoba. Ini termasuk apa tuh? Jangan di sini. Gambar itu usaha nanti yang bertemu kita mencoba. Oke, Bu. Perlu apa? Masukkan apa ke sini? Apa tadi wisinya? Gambar itu usaha nanti yang bertemu kita berani mencoba. Pantang menyerah. Pantang menyerah ya. Pantang menyerah. SPM kami tuh, Bu. Nah, sekarang ini kita buat keyakinan kelas. 12 DKJ 1. tanggal 16. 23. Nah, sekarang silakan kalian buat tanda tangan di di sini masih juga. Masih Campur aja, Bu. Campur, Bu. Hah? Campur aja, Bu. tembonya juga. Tembok. Tapi yang rapi Di ya. badan rindu aja, Bu. Boleh buat di dua-duanya, tapi nanti dua lapak terbaca tulisannya ini nanti. Sini aja lah. Dan di sini lah. Di samping Dan ini- punya kami. Ya. Samping atas